Kisah dimulai saat Jen, Eric, dan Drasi ialah sekelompok ilmuwan yang sedang meneliti badai aneh di gurun Meksiko melihat kalau aurora itu mengeluarkan energi yang aneh sehingga mereka pun langsung mendekatinya. I thought you said it was a subtle aurora. Get closer. Right. Ya, tiba-tiba mereka menabrak seorang pria yang entah dari mana. Lalu kita beralih sejenak ke masa lalu di mana para manusia itu selain memuja para dewa, planet bumi pun tiba-tiba diserang oleh pasukan raksasa es yang dipimpin oleh Raja Laufey. Namun Dewa Odin pun tidak tinggal diam sehingga peperangan pun terjadi. Dan pasukan Odin berhasil memukul mundur para raksasa hingga kembali ke tempat asal mereka di Jotunheim yang akhirnya sumber kekuatan mereka pun dibawa ke dunia abadi ialah Asgard. Setelah perang itu, para dewa pun akhirnya dianggap mitos oleh manusia, namun Odin membawa kedua putranya ialah Thor dan Loki untuk memberitahu selain para raksasa sudah lama dikalahkan, nantinya salah satu dari mereka akan menjadi raja. I'm ready, Father. So am I. Sehingga saat 1046 tahun kemudian, akhirnya Thor lah yang dinobatkan sebagai raja baru dan semua warga Asgard menyaksikan acara tersebut. Dan Odin memberitahu Thor kalau palu Mjolnir selain senjata paling hebat, dia juga bisa dipakai untuk menghancurkan atau membangun kedamaian yang mana sangat cocok untuk menemani seorang raja. Tapi di ruang senjata saat dua prajurit sedang patroli, mereka pun tidak tahu kalau tempat itu sudah disusupi, sehingga saat di atas Odin akan menobatkan Thor sebagai penerusnya, tiba-tiba Frost giants. Akhirnya mereka pun memeriksa ke bawah dan di sana Thor malah ingin membalas perbuatan para raksasa dengan pergi ke Jotunheim untuk memberi mereka semua pelajaran. Namun bagi Odin, selain karena benda itu masih aman, dia juga tidak ingin merusak perjanjian perdamaian sehingga Odin dengan tegas melarang Thor untuk melakukan hal tersebut. Namun setelah itu, Loki malah membenarkan semua pemikiran Thor kalau sepertinya Laufey dan pasukannya akan mencoba masuk ke Asgard lagi, sehingga saat Thor marah, semua orang di sana jadi tahu kalau dia akan pergi ke Jotunheim, dan saat semua orang melarang Thor, tentunya hal itu tidak dia dengar sama sekali.
Lalu sesampainya di gerbang, Heimdall dewa penjaga di sana sudah tahu kemana mereka akan pergi, sehingga Thor ingin agar dia tidak bilang kepada siapapun sebelum kelompoknya ini kembali. Tapi sebelum pergi, Heimdall memperingatkan jika Thor malah membawa ancaman untuk Asgard, maka dia akan segera menutup Bifrost dan membiarkan mereka mati di tempat tersebut. Where are they? Hiding. Dan sesampainya di ruang tahta Laufey, Thor pun langsung menanyakan bagaimana anak buah dia bisa masuk ke dalam Asgard. Namun tiba-tiba Laufey mengatakan kalau di sana selain banyak sekali pengkhianat, Odin juga adalah seorang pembunuh dan pencuri. Ditambah Laufey juga tahu kalau tujuan Thor kesini hanya ingin mencari perang. Boy has grown tired of your mockery. Namun saat Laufey mengizinkan mereka untuk segera pergi, tiba-tiba saat Loki mengiyahkannya, dia pun langsung mengejek Thor yang akhirnya Run back home, little princess. Damn. That's more like it. Dan saat Volstagg memberitahu agar jangan tersentuh oleh mereka, anehnya hal itu tidak berpengaruh pada Loki. Ya, karena Fandral sudah terluka, mereka pun mengajak Thor untuk segera pergi, namun dia malah asik bertarung. Dan karena para raksasa tidak ada habisnya, akhirnya saat mereka akan diserang, tiba-tiba Father, we'll finish them together!
Ya, ternyata itu adalah Odin dan dia langsung meminta Laufey untuk menghentikan semua ini. Namun karena Thor lah yang memulai semuanya, Laufey pun akan memberikan perang pada Asgard sehingga... Karena kejadian barusan, Odin dan Thor langsung bertengkar akibat punya sudut pandang yang berbeda, dan saat Thor mengatakan Odin adalah pemimpin yang bodoh karena terus-terusan bersabar, akhirnya dia pun murka dan karena tindakannya yang arogan baru saja membawa ancaman baru untuk dunia ini, akhirnya Odin langsung menyatakan kalau Thor selain tidak pantas ada di sini, dia juga akan mengambil semua kekuatannya dan mengusirnya. Dan kembali ke masa sekarang di mana saat Thor tersadar, dia pun langsung mencari palunya sambil meneriaki nama ayahnya ke atas langit, dan karena menurut mereka Thor adalah orang gila, akhirnya dia pun langsung disetrum lalu dibawa oleh mereka. Next time you decide to taser somebody. Sehingga saat di administrasi rumah sakit, Jane pun bingung karena dia tidak mengenal pria tersebut. Namun di dalam saat Thor sadar, dia pun mengamuk karena berada di tempat yang aneh ini. Lalu keesokan harinya, di tempat jatuhnya Mjolnir, seorang pria yang penasaran mendatangi tempat itu. Sedangkan di tempat kerjanya Jane, mereka pun baru ngeh kalau orang kemarin datang dari dalam badai itu, sehingga mereka pun langsung ke rumah sakit. Namun karena tidak ada dan saat akan mencarinya ke tempat lain, I'm so sorry. namun di tempat Mjolnir, tiba-tiba di sana berubah jadi ajang bergilirnya orang-orang untuk mencoba menarik palu itu. Bahkan ada yang mencoba menariknya dengan menggunakan mobil. Did it work? Sedangkan Thor akhirnya berhasil mereka amankan sambil diberi pakaian bekas mantannya Jane. Namun karena tubuh tidak abadinya merasa lapar, Thor pun langsung meminta makan pada mereka. Lalu di Asgard, saat mereka semua bingung dengan siapa yang membocorkan kepergian mereka ke Jotunheim, akhirnya Loki pun jujur kalau dia yang menyuruh penjaga supaya memberitahu Odin tentang kepergian mereka, karena hal itu dapat menyelamatkan nyawa kelompok ini. Dan juga Loki menolak meyakinkan ayahnya agar membuat Thor kembali karena Asgard tidak membutuhkan calon raja yang punya sifat arogan dan ceroboh sepertinya. Namun selain mereka semua tahu kalau Loki dari dulu sangat cemburu pada Thor, mereka juga sangat penasaran siapa yang Laufey maksud sebagai pengkhianat di sini. Lalu saat Loki sedang mendekati sumber kekuatan itu, tiba-tiba Odin pun menghentikannya sehingga Loki bertanya tentang kebenaran siapa dirinya, yang membuat Odin pun berkata jujur kalau setelah perang dengan Laufey, dia menemukan seorang bayi yang bukan lain adalah Loki sekaligus anak dari Laufey yang sudah diterlantarkan. Tapi karena Loki tahu kalau Odin punya tujuan lain, akhirnya Odin jujur kalau dia ingin menyatukan kerajaan Asgard bersama Laufey agar menciptakan aliansi abadi, yang tentunya membuat Loki merasa kalau selama ini dia dibesarkan hanya sebagai alat tukar saja, dan juga dia jadi mengerti kenapa Odin lebih menyayangi Thor daripada dirinya. Namun tiba-tiba sedangkan di bumi, mereka pun kaget melihat porsi makan Thor yang tidak kenyang-kenyang, dan karena Thor ingin menambah lagi, dia pun melakukan ini. Ya, hal itu Thor biasa lakukan sebagai tanda untuk meminta tambahan makanan, yang mana sangat bertolak belakang dengan kebiasaan manusia, sehingga Jane menegaskan agar Thor jangan pernah melakukan hal itu lagi. Have my word. Namun orang di sebelah sedang mengobrol tentang satelit yang jatuh, dan saat mereka ingin tahu, orang itu hanya menjawab kalau benda tersebut sangat berat, sehingga Thor langsung meminta alamat dari benda itu.
It's my time. Looked like the whole army was coming when we left. Ya, karena aneh, akhirnya mereka menyusul Thor keluar dan saat Thor berjanji akan menceritakan semuanya jika Jen mau mengantar dia ke sana, Eric pun langsung memanggil Jen dan membisikkan kalau laki-laki ini bukan orang waras karena dia berbicara tentang kisah yang Eric dengar waktu kecil, yang akhirnya Jen pun memberitahu Thor kalau dia tidak bisa mengantarnya ke sana sehingga mereka pun langsung berpamitan. Back to work. Namun saat kembali, ternyata barang-barang mereka sudah disita oleh S.H.I.E.L.D. karena menurut Phil kalau semua data dan dokumen di sini akan membantu timnya menyelidiki keanehan yang terjadi belakangan ini, sehingga setelah mengambil semuanya, Phil pun langsung pergi. Thank you for cooperation. Setelah itu, mereka pun hanya bisa pasrah karena semua penelitian tersebut kini jadi hilang dan Eric menceritakan kalau temannya dulu seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sinar gamma, dia juga tidak terdengar lagi setelah kemunculan kelompok bernama S.H.I.E.L.D. ini, sehingga mereka pun jadi tidak tahu harus melakukan apa lagi ke depannya. Sedangkan di Asgard, mereka pun kaget saat melihat Loki sedang duduk di kursi raja, sehingga Loki memberitahu kalau saat ini Odin sedang masuk dalam mode tidurnya dan entah sampai kapan dia akan bangun lagi, yang artinya kalau saat ini Loki adalah Raja Asgard. Dan juga Loki tidak akan memperbolehkan Thor kembali karena selain akan merusak apa yang sudah diperintahkan ayahnya, hal itu juga akan mengganggu tatanan dan malah mempersulit keadaan, sehingga dengan terpaksa mereka semua harus menuruti perintahnya. Lalu di bumi, Thor pun mendatangi pet shop untuk meminta kuda, namun karena di luar Jen menemukannya, akhirnya Thor diantarkan menuju tempat jatuhnya satelit itu sambil Jen curhat kalau semua pekerjaannya baru saja hilang, tapi menurut Thor kalau Jen adalah wanita terpintar di alam ini yang membuat dia pun salting. Dan karena Jen menagih janji Thor tentang ceritanya, akhirnya dia pun memberitahu kalau Thor sedang mencari jembatan yang terbuat dari pelangi, di mana hal itu terdengar oleh Jen seperti halusinasi. Sedangkan di kamarnya Odin, Loki sedang menemani ibunya yang takut karena dia tidak bisa memastikan kapan Odin akan bangun, dan juga Frigga memberitahu kalau alasan mereka merahasiakan jati diri Loki agar dia tidak merasa berbeda di sini karena bagaimanapun Frigga dan Odin tetap menganggap Loki sebagai anak mereka. Ya, Jen pun kaget kalau ternyata dia mengantar Thor menuju tempat yang terlihat sangat rahasia, sehingga Thor berjanji setelah mendapatkan Mjolnir, dia akan mengembalikan semua barang Jen yang sudah disita oleh mereka. Namun di dalam, saat sedang memperbaiki sistem yang rusak akibat energi dari palu tersebut, mereka pun melihat kalau pagar di luar baru saja dibobol, sehingga saat petugas dikirim untuk memeriksanya, Delancey Jackson report. I need eyes up high with a gun. Karena hal itu, Barton sebagai agen elit di sana tinggal menunggu perintah dari Phil untuk menembak penyusup tersebut, yang mana saat ini Thor sedang melawan penjaga berbadan besar. Dan saat Thor sudah berada di depan palu itu, Phil pun menahan Barton karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi.
Ya, ternyata kekuatan Thor kini sudah sepenuhnya hilang sehingga Pil pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menangkapnya. Lalu saat Jen kembali dan menceritakan semuanya pada mereka, Eric yang sambil memperlihatkan buku dongeng tentang Dewa Thor, dia pun tidak percaya dengan semua itu, namun Jen tetap kekeh kalau pria itu adalah seorang dewa. Sedangkan Thor, dia pun disangka oleh Pil sebagai tentara bayaran karena aksinya barusan bukan seperti orang biasa, namun karena Thor tidak mengatakan apa-apa, akhirnya Pil ingin keluar sebentar, namun ya, ternyata Loki berada di sana dan selain untuk menjenguk kakaknya, dia juga memberitahu kalau ayahnya sudah meninggal akibat harus menerima dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Thor, dan karena saat ini tahta jatuh di tangannya, Loki pun melarang Thor untuk kembali dengan alasan selain akan membatalkan gencatan senjata pada Jotunheim, ibunya juga sudah tidak ingin melihat Thor lagi sehingga dengan lapang dada Thor pun meminta maaf sambil berterima kasih karena sudah sempat menjenguknya di sini. Bye. Tapi di luar ternyata Eric datang ke sana dan bilang kalau temannya itu bernama Donald yang putus asa akibat semua barang penelitiannya diambil oleh Pil waktu kemarin, sehingga saat anak buahnya mengkonfirmasi kalau identitas Donald adalah asli, akhirnya Eric pun diperbolehkan masuk untuk menjemput Thor. It's gonna be alright. I'm taking you home now. Dan setelah Thor diselamatkan, dia pun dibawa ke bar oleh Eric sambil Thor diberitahu kalau Eric adalah teman lama dari almarhum ayahnya Jen. Namun karena Eric tahu kalau Jen menyukai Thor, dia pun ingin setelah mentraktirnya minum di sini, Thor diminta untuk segera pergi dari kota ini. Sedangkan di Jotunheim saat Loki datang ke sana, Laufey pun tahu kalau selama ini ternyata Loki lah yang sudah membantu pasukannya agar bisa masuk ke dalam Asgard, sehingga Loki menawarkan lagi untuk membawa Laufey bersama pasukannya masuk ke Asgard dan membunuh Odin yang sedang dalam mode tidur, dan sebagai bayarannya inti kekuatan dari ras raksasa akan Loki kembalikan. Accept. Namun saat kembali, Heimdall pun tahu kalau Loki baru saja merencanakan sesuatu di Jotunheim, sehingga karena saat ini Loki adalah Raja Asgard, dia pun memintanya untuk kembali pada sumpahnya, ialah mematuhi semua perintah dari sang raja. Then we will open the Bifrost to no one. Yes. Lalu di bumi, akhirnya Thor mengantarkan Eric yang sudah mabuk parah, dan sepertinya Eric percaya kalau Thor adalah dewa petir. Namun karena tidak pernah menerima tamu, Jen pun merasa malu dengan tempat tinggalnya yang berantakan, yang akhirnya Jen mengajak Thor untuk nongkrong di luar. Dan di sana Thor berterima kasih karena Jen sudah baik kepadanya, sehingga dia mengembalikan buku penting yang sudah disita oleh S.H.I.E.L.D. Namun karena penelitiannya akan terus dihalangi, akhirnya Thor menceritakan semua pengetahuan dia yang manusia sebut sebagai sihir, supaya Jen tidak menyerah dengan apa yang sudah dia kerjakan selama ini. That's where I come from. Lalu di Asgard, Fandral marah kepada Volstagg karena di situasi saat ini dia malah fokus makan terus, sehingga Hogun langsung mengajak mereka semua untuk pergi mencari Thor, dan tiba-tiba pengawal yang disuruh Heimdall datang ke sana. Tapi walau Heimdall memarahi mereka, dia pun mempersilahkan untuk membuka gerbangnya sendiri karena dia terikat sumpah untuk patuh kepada raja. Karena hal itu, Pil langsung mengejar sumber energi yang baru saja muncul, sedangkan Thor, dia pun mulai menikmati hidupnya sebagai manusia. Namun hal itu membuat Loki langsung menyuruh Destroyer untuk membunuh Thor dan menghancurkan segalanya di bumi, yang mana saat ini Sif dan yang lainnya sedang mencari Thor dan dianggap seperti cosplayer.
Ya, mereka pun bingung karena teman-temannya Thor terlihat seperti orang aneh, sehingga saat Thor menjelaskan penyebab dia tidak bisa pulang, Sif pun langsung memberitahu kalau Odin masih hidup. Namun di Asgard, Loki pun mendatangi Heimdall karena tindakannya barusan dia pun langsung dicopot dari tugasnya, sehingga karena sudah tidak terikat sumpah lagi, akhirnya sedangkan di bumi, Pil pun dikagetkan dengan badai yang tiba-tiba muncul lagi. Was somebody else coming? Ya, maka dari itu, Thor dan yang lainnya langsung menyuruh semua orang di kota tersebut untuk segera pergi. Keep it distracted. Dan Sif langsung disuruh pergi oleh Thor karena dia sudah melakukan semampunya. Sehingga mereka disuruh kembali ke Asgard untuk menghentikan Loki di sana, sedangkan Thor akan melawan Destroyer itu sebisanya. What's he doing? Namun karena tahu kalau Loki mendengarnya, Thor pun langsung meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dia buat sampai Loki melakukan ini, dan jika ingin mengambil nyawanya tolong jangan libatkan orang lain karena hal itu tidak akan menguntungkan bagi Loki, sehingga dan juga Thor senang kalau akhirnya dia bisa menyelamatkan Jen, sehingga Thor pun menghembuskan nafas terakhirnya. Namun karena palu itu sudah diberi sumpah untuk jatuh ke tangan yang layak, akhirnya
Ya, akhirnya mereka melihat siapa Thor yang sebenarnya, ditambah karena Phil datang ke sana, Thor pun bersedia menjadi sekutunya asal semua barang milik Jen dikembalikan, sehingga karena setuju Thor pun langsung mengajak Jen untuk melihat jembatan pelangi. Welcome to Asgard. Heimdall, open the Bifrost. Namun karena Heimdall mendengar suara Thor yang terus memanggilnya, akhirnya dia pun berusaha sekuat tenaga untuk bebas dari belenggu es tersebut dan... Akhirnya Thor berjanji kalau setelah masalahnya beres, dia akan kembali ke sini dan mereka pun muah. Get him to the healing room. Lalu saat Loki akan membunuh Odin, tiba-tiba... Ya, ternyata Loki sengaja melakukan itu agar dianggap sebagai pahlawan Asgard, namun karena Thor baru saja datang, dia pun langsung membongkar semua skenario yang sudah dibuat oleh Loki dan... Sehingga Loki langsung pergi ke gerbang karena dia akan menghancurkan Jotunheim dengan kekuatan Bifrost. Dan Loki akhirnya jujur kalau dia melakukan semua ini hanya demi dianggap sebagai anak yang pantas oleh Odin, sehingga dia pun menantangnya. Now fight me. Tapi karena Thor tetap tidak ingin melawan adiknya, akhirnya Loki pun kecewa dan sadar kalau sifatnya jadi melembek akibat perempuan itu, sehingga karena Loki akan menghabisi wanita tersebut, akhirnya... Dan karena Bifrost tidak bisa dihentikan, akhirnya Thor pun melakukan ini. Ya, ternyata Odin berhasil menahan mereka, namun saat mendengar penjelasan Loki, Odin pun merasa kalau semua ini hanya untuk kepentingan pribadinya Loki saja, dan akhirnya... Setelah kejadian itu, akhirnya di Asgard pun kembali normal, namun tidak dengan Thor yang sedih karena selain sudah kehilangan adiknya, dia juga jadi tidak bisa bertemu dengan Jen, sehingga saat ke jembatan Thor pun diberitahu kalau saat ini Jen sedang mencoba untuk mencarinya yang membuat cerita pun tamat.